حياكم الله وبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى محيينا وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن تدبر وفقها إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita pada pagi ini, subuh ini insyaallah akan membahas tema engkau akan terus butuh kepadanya. Kita perlu tahu kaidah bahwasanya semua manusia itu mau tidak mau butuh kepada Allah, hatta orang paling kayanya, orang paling cerdasnya, orang paling tinggi jabatannya, hatta Fir'aunnya, wala Qarunnya, hatta Namrudnya, semuanya. Seluruh manusia tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Mereka semua akan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghani, Allah maha kaya, al-hamid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Jadi orang-orang yang dipuji oleh masyarakatnya, orang-orang yang dipuji oleh sesama merekanya, orang-orang kayanya yang paling kaya di atas muka bumi Allah, tetap ada Allah Subhanahu wa ta'ala zat al-ghani yang lebih membutuhkan, al-hamid yang jauh lebih terpuji dibandingkan seluruh manusia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita ini butuh kepada Allah dalam perkara dunia ataupun akhirat. Antum tidak bisa berpatokan dengan diri antum sendiri, mustahil, wallahi mustahil. Bahkan apa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, al-muhtajuna ilaihi fi jami'i umurid din wad dunya. Manusia itu butuh kepada Allah dalam seluruh perkara agama ataupun perkara dunia. Bukan cuma perkara agama tok gitu loh ya. Agama dunia tetap mereka harus bergantung kepada Allah. Akhirat juga sama. Lihatlah para ulama zaman dahulu, bagaimana mereka ini minta kepada Allah dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Alal itlaq, secara mutlak kita ini butuh kepada Allah. Antum tahu, masya Allah, ulama yang digelari dengan Syekhul Islam, orang yang sangat cerdas sekali, yang membantah Syiahnya, membantah Murji'ahnya, membantah Rafidhahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada beberapa perkara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tidak paham sebuah perkara, sebuah masalah, maka beliau rahimahullah kembali kepada Allah dan tidak pernah sandarkan ilmu kepada manusia. Tidak pernah. Beliau pertama kali minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rumit masalah ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil wudu'nya dan sholat minta pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai apa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dengan sholatnya Ibnu Taimiyah maka Imam Ibnu Taimiyah memahami masalah yang dia istilahnya awalnya sukar untuk paham. Nah kita juga sama Pak, masya Allah. Tidak bisa kita ini menyandarkan diri kepada diri kita sendiri. Oh, anak ini cerdas dan sebagainya. Hatta dunia, masya Allah. Qarun itu menyandarkan dia ini bisa mendapatkan harta yang banyak, sebabnya diri dia, akal dia katanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah min ilmin indi, ini karena ilmu saya, karena kecerdasan saya dan sebagainya. Padahal Qarun dengan mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami timbun Qarun bersama hartanya di bawah muka bumi. Jadi Allah timbun semua harta Qarun, istananya yang megah, hartanya, emasnya, semuanya perhiasannya Qarun, Allah timbun habis ke bawah. Sampai harta itu muncul di Pontianak. Harta apa? Harta karun. Antum gali
Ya, pas ketemu emas, padahal korun itu meninggal di Mesir, muncul di Pontianak. Masya Allah. Harta apa? Harta karun, ya Allah. Itu bukan harta karun, bukan ya, harta mbah antum itu. Antum gali-gali, bukan harta karun. Harta siapa? Yang mbah-mbah kita lah. Masya Allah. Kayak kerajaan Sambas mungkin kita di sini kan, bukan harta korun. Tapi ala kulil, kenapa dikatakan harta korun? Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh siapa? Korun. Dan karena semua orang tahu korun ini mati ditimbun, semua harta yang ditimbun tahu, masya Allah. Semua orang, hatta seawam-awamnya orang tetap menyebut harta yang di bawah itu sebagai harta korun. Karena mereka itu tahu korun itu ditimbun. Bayangkan aja tuh, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta awam yang tak belajar pun nyebutnya harta karun, masya Allah. Maka tadi itu ayyuhal ikhwatul kiram, antum ini kita ini semua wala ana itu memang butuh sama Allah. Kapan antum tidak meminta pertolongan kepada Allah, nggak akan bisa. Makanya setiap kali sholat, setiap rakaatnya kita mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami ini menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ini kami minta pertolongan. Wallahil azim, masya Allah, Pak. Kita ini setiap kali hendak tidur doa kita bismillah. Setiap kali bangun tidur doanya alhamdulillah. Apa? Bismillah. Bismikallahumma amutu ahya. Tidur kita nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Karena masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, Pak, sudah meninggal kita ini. Jantung ini, Pak, mau tidak mau itu mutlak milik Allah. Antum bisa goyangkan tangan antum ke kanan ke kiri, antum bisa goyangkan kepala antum kanan kiri, nengok kanan kiri mata, ini masih bisa, masih bisa. Semua antum bisa gerakkan kaki, mau mundur mau maju bisa, kecuali satu yang nggak dikasih kekuasaan itu, apa? Jantung. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan jantung mutlak untuk seorang hamba, kita tidur meninggal kita, Pak. Meninggal. Karena kita tidur nggak bisa detakkan lagi, nggak sadar kita, masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap berikan jantung itu tetap atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Secara mutlak. Makanya kita doanya, Pak, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Habis bangun tidur itu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan roh saya. Karena mau nggak mau kita nisbatkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, masya Allah, Nabi Musa alaihi salam meminta pertolongan kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, masya Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini butuh kepada kenikmatan-kenikmatan yang Engkau turunkan untuk hamba-hambanya. Langsung Allah turunkan nikmat-nikmat itu. Dan sekarang kita, masya Allah, anak mau naik sekarang, Pak, sama antum. Biasanya rezekinya, ini biasanya loh ya, ini secara umum saja. Biasanya lebih banyak mana rezekinya? Antara orang yang kerja pegawai, karyawan, atau pengusaha. Biasanya pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Kenapa? Beda. Iman itu beda, Pak. Kalau seandainya pegawai itu tawakal dan ibadahnya cuman akhir bulan, ya Allah, akhir bulan ini, masya Allah. Bersyukurnya cuman di awal bulan, ketika apa? Gajian. Coba pengusaha, Pak, dia ini pengusaha ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Pas dia punya dagangan makanan hujan, masya Allah, ya Allah, tolong lakukan istilahnya jadikan larislah ini dagangan saya. Minta sama Allah. Udah mau penghujung malam nih, seandainya barang dagangannya belum laku, minta lagi sama Allah. Makanya kalau orang karyawan nih gajinya flat, baik, gajinya sama saja. Tapi kalau pengusaha memang betul, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi mereka ini ibadahnya kuat, bergantungnya kepada Allah itu apa? Kuat. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini apa? Anda nggak meremehkan yang karyawan loh ya. Jangan dianggap berarti kita ini pengusaha. Nggak semua orang ditakdirkan pengusaha.
Kalau semuanya jadi bos, siapa karyawannya? Kan gitu. Ada orang nih, jadi ada sebagian dulu itu banyak ikhwah-ikhwah nih tertipu dengan isu kita harus jadi pengusaha, kita harus jadi pengusaha. Dia dulu ketika pegawai gajinya flat memang, tapi tinggi. Pas dia keluar resign pengusaha, ternyata anjlok dia. Malah risau sana, risau sini dan sebagainya. Jadi ala kulli hal Anda tidak rendahkan karyawan, enggak. Tapi hatta kita jadi karyawan pun harusnya tawakal kita setiap apa? Hari. Kenapa? Beda gini Pak, kita memang gaji flat, tapi rezeki itu memang beda. Kadang anak kita sakit, kadang istri kita sakit, atau istri kita boros, atau anak kita boros. Tapi kalau kita ibadah kita kepada Allah itu, minta tolong kepada Allah itu kuat, mungkin awalnya istri itu boros, atau anak kita itu boros, atau kita yang boros, ternyata kita nggak lagi boros dan nggak ada lagi yang sakit. Itu kan beda rezekinya. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, tetap gantungkan semua hal, masalah duniawinya, masalah ukhrawinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Kita ini enggak sedikit ekonomi Allah timpakan ngadu ke fulan, apalagi ngadunya ke dinding Facebook. Antum tahu kan Facebook itu beranda namanya wall Facebook. Siapa yang buat? Orang Yahudi. Lah ya iyalah, Yahudi ini kapan ngadu di mana? Dinding ratapan. Antum nak ikuti? Ya Allah, hidup ana susah. Isyhad. Antum tampakkan kepada seluruh manusia di dinding ratapan Facebook. Instagram juga sama. Itu bukan tempat kita ngadu. Facebooknya, sosial medianya, itu tempat kita itu mengembangkan dakwah, nyebarkan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan sebarkan, dan jangan sekali-kali ngadu kepada manusia. Nampakkan kesulitan kita, oh enggak, jangan tampakkan sama sekali. Sekurang-kurangnya kita izzah itu ada, iffah itu harus ada, harus ada. Kita ini hanya mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahil adzim, wallahil adzim. Pertama kali kalau seandainya anak kesulitan hidup anak dan ada yang bantu, pertama kali anak yang syukuri bukan orang itu, Allah. Aslinya kalau seandainya Allah tidak menetapkan membantu anak, orang itu nggak akan datang. Orang itu hanya wasilah saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang membantu anak. Lihatlah para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, mereka semua ini ngadu hanya kepada Allah. Nabi Yakub, masya Allah, ketika dipisahkan Nabi Yakub dari Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf dijeburkan dalam apa? Sumur, masya Allah. Apa yang terjadi? Sedihlah Nabi Yakub alaihi salam. Matanya Nabi Yakub itu sampai matanya ya, itu sampai memutih. Saking sedihnya. Bisa loh Pak, orang kapan sering nangis karena kesedihan yang sudah menimpa dia berat, itu bisa memutih. Nggak usah jauh-jauh. Kalau antum mau tahu, kambing itu bisa nggak mata itu putih? Bisa, tapi bisa lagi nggak balik? Bisa, bisa. Dia tuh sampai buta, nggak tahu arah. Itu bisa terjadi. Nabi Yakub sampai buta, saking sedihnya mata itu memutih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Antum kalau melihara kambing, antum tahu itu. Anak tuh melihara kambing. Beberapa kali anak lihat itu matanya sampai memutih. Rumput pun dia cuman apa? Pakai penciuman, padahal nggak kuat penciuman. Karena udah buta dia seperti itu. Tapi kita bisa obati. Alhamdulillah kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi. Nah, Nabi Yakub saking sedihnya dipisahkan oleh dari Nabi Yusuf, oleh saudara-saudara sendiri, oleh anak-anak Nabi Yakub sendiri, masya Allah. Wa biyaddat ainahu minal huzn. Sedihlah Nabi Yakub sampai mutih matanya. Apakah Nabi Yakub cerita ke manusia? Enggak pernah. Dan ini diabadikan oleh Nabi Yakub, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan Nabi Yakub dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini hanya mengadu akan kesulitan hidup saya, sulit hidup saya, wa huzni, dan kesedihan hidup saya, ilallah, hanya kepada Allah. Dan kita nggak usah cerita ke istri kesulitan ekonomi kita, nggak usah, makin ribet antum. Antum cerita sama istri, makin antum makanya bang kerja yang betul. Kadang-kadang orang awamnya
Na'udzubillah, bukannya disemangati. Antum nggak usah cerita ke kawan-kawan. Antum cerita ke kawan-kawan tentang ekonomi antum yang sulit. Kadang-kadang mereka tuh bahagia, senang, hasad mereka. Na'udzubillah. Siapa zat yang tidak pernah iri dengki? Na'udzubillah, kalla, mustahil. Allah itu zat satu-satunya rahim kepada kita. Allah sayang sama kita. Kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dengarkan. Dan bahkan Masya Allah, kalau kita lagi sulit-sulitnya, minta terus, belum dapat dari Allah, minta lagi, belum dikasih sama Allah, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh cinta hamba-hamba yang merengek ketika meminta kepada Allah SWT. Rengeklah antum, Pak. Mulih ala hayulihu, itu antum tahu macam anak kecil kapan minta dari abiknya semisal jajanan nggak dikasih, nangis, dia akan terus meminta. Bahkan mungkin sebagian kita istilah saat ini tantrum, nangis, minta. Kita harus seperti itu, Pak. Minta hanya kepada Allah SWT. Nggak dapat, minta lagi, nggak dapat, minta lagi, nggak dapat, minta lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena kita memang butuh kepada Allah, dan Allah satu-satunya solusi untuk kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang esa. Minta kepada Allah saja. Cuman Allah. Allahu ahad. Jangan datangkan A, B, C, D, E, F. Ya Allah, Pak, orang kaya, mereka kaya itu bukan karena mereka, karena Allah. Karena Allah, berarti mereka juga butuh Allah. Ngapain datang ke dia? Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, titik, tidak ada lain. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalu ahadukum la yazalu yustajabu li ahadikum. Doa kalian akan terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal, selama dia enggak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Apa itu isti'jal? Apa itu sikap tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, an yakula da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku sudah berdoa, ternyata kayaknya enggak dikabulkan doa saya. Wa tarakat du'a fayastahsiru 'inda dzalik. Dia merasa rugi, dia tinggalkan berdoa kepada Allah. Padahal apa kata Nabi? Sebentar lagi doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, nggak mungkin kapan kita minta langsung dikasih, kapan diminta langsung dikasih. Kalau seandainya seperti itu, apa ujian bagi kita? Sedangkan dunia ini ujian, semuanya ujian. Dan ana yakin, seyakin-yakinnya kaidah hidup ana, kapan ana berdoa kepada Allah, ana yakin, seyakin-yakinnya pasti Allah kabulkan. Pasti ana minta sama Allah, Allah pasti kabulkan doa ana. Itu kaidah dalam hidup ana. Ana tidak ragu sama sekali, Ana nggak merasa rugi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun anggap, tapi jarang sekali ana selalu minta kepada Allah. Biasanya ini ana sadar itu dikabulkan di dunia. Apalagi kalaupun seandainya ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana yakin insyaallah Allah akan ganti di akhirat nanti. Ana yakin betul, Pak. Tidak ragu ana sama sekali. Makanya kalau kita ini seorang beberapa manusia lah ala kulli hal, dia itu belum apa-apa udah suudzon sama Allah. Dia butuh sama Allah. Di waktu yang sama di dalam hati dia, betul nak nih doa saya dikabulkannya? Udah suudzon. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya ini di dalam prasangka hamba saya, sesuai dengan prasangka hamba saya. In dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau hamba saya berprasangka baik kepada saya akan kasih kebaikan untuk dia. Apa yang dia prasangkakan saya kasih. Itu kalau apa? Husnudzan. Tapi sebaliknya, Masya Allah, wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka buruk kepada saya akan berikan keburukan itu untuk dia. Makanya antum, Pak, meminta kepada Allah jangan suudzon duluan, ragu nih dikabulkan enggak ya, na'udzubillah. Makanya Masya Allah,
Nabi SAW bersabda, innallaha la yujibu da'watan min qalbin ghafil lahin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seorang hamba yang ghafil lahin. Dia itu lalai dan dia itu dilalaikan. Maksudnya apa lalai di sini? Termasuk bentuknya, kata para ulama, belum apa-apa udah suudzon, ragu doa dia dikabulkan ataukah tidak. Itu udah lahin itu, Pak. Sudah ghafil. Kita nggak bisa, masya Allah. Dan perhatikan loh Pak ya, Allah sudah berfirman, ini buruknya orang yang suudzon sama Allah. Dia butuh, dia suudzon pula. Naudzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yadhunnuna billahi dhannas saw. Mereka ini berasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mau naik sama antum semua, boleh nggak kita suudzon sama manusia? Boleh nggak? Nggak boleh, haram bahkan. Terus gimana kita berikan suudzon ini kepada Allah? Dosanya jauh lebih besar. Seakan-akan ini Allah bakhil, Allah ini. Antum Pak, kalau suudzon sama Allah, kita minta kepada Allah, Allah nggak ngasih, dua opsinya Pak. Cuman hati-hati antum. Opsi yang pertama, Allah ini fakir, akhirnya Allah nggak mau ngasih ke kita. Ini zalim bentuknya Pak, na'udzubillah. So zalim itu ucapan. Yang kedua Pak, antum katakan Allah ini kaya, tapi Allah ini bakhil. Padahal Allah Pak, Allah kaya, Allah karim, dermawan. Allah dermawan dan Allah kaya. Kalau seandainya kita berprasangka kayaknya Allah nggak ngabulkan doa saya, dua opsinya tadi Pak. Imma antum katakan Allah ini fakir, akhirnya nggak ngasih, atau antum katakan Allah ini kaya, tapi apa? Bakhil. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suudzon kepada Allah itu besar dosanya. Dan masya Allah, makanya ayyuhal ikhwatul kiram, sugesti ini penting. Sugesti lu ya, dzan, antum sugesti baik-baik, sugesti buruk-buruk. Nggak usah jauh-jauh gini Pak. Antum sekarang buka di Google, antum tulis manfaat kopi, keluar semua apa? Manfaat kopi. Coba antum tulis apa? Bahaya kopi, keluar semuanya. Akhirnya antum nggak mau minum kopi. Tapi kalau sebaliknya apa? Antum sudah terus sugesti, itu semua akan kebaikan. Kan ambil contoh ringkas saja. Antum kalau makan daging kambing, apa kata sebagian masyarakat awam? Jangan makan kambing, nanti kena apa? Kolesterol. Nah. Akhirnya makan daging sapi. Padahal yang buat kolesterol kambing atau sapi? Sapi. Kambing ini berkah, Pak. Kambing ini wallahi berkah. Kenapa antum takut makan kambing? Takut kena kolesterol? Antum suudzon. Padahal masya Allah kata Nabi kita Muhammad, ittakhidhi ghanaman. Engkau wahai Ummu Hani, ittakhidhi ghanaman. Peliharalah kambing. Karena kambing itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah Pak. Dagingnya berkah, susunya berkah. Tiba-tiba ditakut-takutin. Kalau makan daging kambing maka apa? Kolesterol. Terjadi kolesterol Pak. Orang Arab itu segemuk-gemuknya orang Arab makan kambing lahap, tak ada kolesterol. Nggak ada sugestinya Pak, nggak ada sugestinya. Antum makan daging sapi aman-aman aja karena antum nggak masukkan sugesti yang buruk di situ. Sama seperti ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada Nabi kunjungin seorang tua yang sudah sakit, demam tinggi. Nabi SAW jenguk. Nabi katakan, masya Allah, la ba'sa tahurun, insya Allah tidak apa-apa, kata Nabi. Ini insya Allah cepat sembuh. Ini istilahnya sebagai penggugur dosa kita. Insya Allah engkau cepat sembuh. Apa kata dia? La, enggak. Human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Ini demam yang tinggi sekali yang menimpa kepada orang yang sudah tua renta, yang siap dibawa ke kuburan. Nabi kaget nih. Akhirnya kata Nabi, idzan fa na'am. Iya kalau gitu bentar lagi engkau akan dibawa ke kuburan. Nabi SAW keluar dari pintu sudah ngorok, dia ngorok apa? Sakratul maut. Sudah meninggal. Nabi lihat ke belakang, sudah meninggal. Makanya bahaya sugesti ini. Makanya pertama kali dokter itu kapan memang ini penyakitnya parah, pasien ya, nggak akan ngasih tahu kepada pasiennya, Pak. Bapak ini kena tumor stadium 4. Pak, besok meninggal dia. Nggak mau dokter itu. Siapa yang dikabarkan? Keluarganya. Dan biasa dikasih tahu jangan kabarkannya, cukup antara kita saja ini selaku keluarga.
Itu dokter yang bijak. Kenapa? Dia udah mengebayang, aduh ini sugesti, sudah kena tumor, sudah diempat, bakal sedikit lah umur dan sebagainya. Ini bahaya sekali, Mak. Makanya kita ini butuh kepada Allah. Jangan sampai berprasangka buruk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dalam kaidah setiap muslim. Jangan suudzon. Apapun bentuknya, Pak. Kesulitan apapun, ana yakin dimudahkan oleh Allah. Minta kepada Allah. Sampai hal-hal yang remeh-temeh dianggap masyarakat, Pak. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, salullah hatta sis'a na'lika idan qata'. Mintalah kalian kepada Allah saja, jangan kepada manusia, sampai dalam tali sendal yang putus. Tali sendal yang putus, tali sepatu yang lepas, antum pasang lagi, itu minta tolong sama siapa? Allah. Ucapkan bismillah, tali sendal putus, minta sama Allah. Ini akidah ini, Pak. Tauhid. Belum apa-apa minta sama A sama B. Sentali sendal aja minta sama Allah, apalagi perkara yang besar. Yang kecil tetap minta sama Allah, apalagi yang besar. Nggak boleh, Pak, minta sama manusia ini. Cuma sama manusia. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu illam yuyassirhu Allah lam yatayassar. Sesungguhnya kalau Allah tidak mudahkan hatta dalam perkara yang kecil, tidak akan bisa diselesaikan. Nggak akan bisa. Antum tahu orang-orang Timur Tengah secara umum tuh, Pak, orang-orang kaya semua, orang-orang berduit semua. Kenapa? Minta sama Allah. Kita ini kerja udahlah berapa jam, dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5, 8 jam kerja. Masih lembur pula lagi. Masih lembur, kerjaan tak selesai-selesai. Tinggalin keluarga, hatta udah masuk rumah, ditinggalkan anak-anaknya, dia sibuk sama komputernya, sama laptopnya. Kenapa? Dikarenakan kondisinya kerjaannya belum selesai, harus lembur. Dia nggak minta sama Allah. Kenapa? Sholat zuhur sudah dikumandangkan, adzan zuhur dikumandangkan. Dia bukannya berangkat sholat minta tolong sama Allah, malah sibuk, nanti dulu anda masih banyak kerjaan. Allah susahkan hidup dia. Orang Arab nih, Pak, dagang, bekerja, kapan adzan tutup toko. Antum cek berangkat, Pak, antum umrah, tutup toko dia. Semuanya kewajiban itu. Walaupun ujung-ujungnya sholatnya itu di depan apa? Tokonya. Padahal Masjidil Haram itu deket loh. Tapi ya itulah, makanya Masya Allah ada ucapan para ulama, kathratul ihsas, kathratul misas tudhibul ihsas. Seringnya antum berinteraksi akan menghilangkan sensitivitas. Macam orang Arab lah, yang samping Masjidil Haram itu, sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 pahala. Kalau jamaah kalikan 270.000 pahala. Tapi mereka bukannya berangkat ke Masjidil Haram, tapi tetap sholat, alhamdulillah, tetap lebih baik mereka, Pak, di tepat waktu. Mereka sholat jamaah tapi di mana? Di depan tokonya, nggak mau berangkat sedikit aja. Entah mungkin alasan rame atau alasan itu sebenarnya nggak rame, nggak juga gitu loh. Ini bahaya, Pak, makanya kalau antum kaidah antum, semakin antum interaksi sering, semakin antum hilangkan sensitivitas, ini bahaya. Nggak boleh, Pak. Walaupun sering kita interaksi, tapi tetap harus sering ihsas kita harus semakin tinggi harusnya. Nah, ala kuliah di sini orang-orang Arab nih, Pak, orang-orang berduit semua. Kenapa? Kapan sudah adzan, mereka minta tolong sama Allah. Sefajir-fajirnya mereka, seburuk-buruknya mereka, tetap sholat itu dijaga. Bahkan ada salah satu video di Instagram kemarin beberapa waktu yang lalu anda lihat, anak kecil main di warnet nih, Pak, main game di warnet dia. Ini orang Saudi anda lihat, Masya Allah, dikasih hadiah, Pak, sama yang punya warnet. Kenapa? Dia main game, udah azan, dia sholat, Pak, Masya Allah, di musola. Jadi warnet itu tetap ada musola, Masya Allah. Warnet di sana ada apa? Musolanya, ada CCTV-nya. Dia tuh tetap sholat, Masya Allah. Anak kecil di video itu, habis sholat, datanglah yang punya toko ini, dikasih hadiah, Masya Allah. Tapi bayangkan antum, Pak, ya, sefajir-fajirnya mereka, selalai-lalainya mereka masih mentingkan apa? Sholat. Udah adzan ditinggalkan ya sholatnya di musola itu. Sholat jamaah, berjamaah. Orang-orang para yang main game ini berjamaah mereka. Bayangkan itu.
Kita ini ya Allahu Akbar, udahlah dunia sempit, hidup susah, ekonomi ya Allah. Minta tolong bukan sama Allah, enggak bergantung diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pernah kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk para sahabatnya, "Ala tubayyi'un Rasulullah?" Tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala nubayyi'uka. Ya Rasulullah, ini tangan kami siap membaiat engkau. Atas apa engkau membaiat kami ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala an ta'budullah, kalian menyembah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassalawatil khams, jaga salat 5 waktu kalian. Wa tuti'u, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga. Yang keempat apa? Masya Allah, Nabi SAW lirihkan suaranya. Nabi mengatakan, wala tas'alun nasa syai'a, jangan minta kepada manusia sekecil apapun, sedikit apapun. Syai'a, jangan minta sama manusia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, mereka ini ketika itu lagi berkumpul, apa kata para sahabat? Falaqad ra'ayna ba'dha ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim. Ketika mereka berkumpul membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tongkat dari mereka yang terjatuh. Fama yas'alu ahadan yunawilhu iya. Jatuh ini Pak, tergelinding agak jauh. Maka apa? Maka dia tidak minta tolong kepada kawannya untuk mengambilkan. Dia gerak, dia jalan agak jauh, dia ambil. Karena Nabi mengatakan wala tas'alun nasa syai'a, jangan minta kepada siapa? Manusia. Jangan minta kepada manusia, Pak. Masya Allah. Kita mau nggak mau hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan orang-orang yang tidak suka minta-minta kepada manusia dan dia hanya minta kepada Allah, dijamin oleh Rasul masuk dalam surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li alla yas'alan nasa syai'a atakaffal lahu bil jannah." Barang siapa yang bisa menjamin dirinya untuk tidak minta-minta kepada manusia, atmanu lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Faqala Thauban, maka apa kata Thauban? Ana fakana la yas'al ahadan syai'a. Aku termasuk orang yang setelah dengar hadis Nabi tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Enggak pernah. Dia hanya minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, dan ini akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari dulu. Bahkan Nabi mengajarkan akidah ini untuk tidak minta tolong kepada manusia, hanya minta tolong kepada Allah. Itu Nabi ajarkan untuk Ibn Abbas sejak Ibn Abbas masih kecil. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Hafalkan. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jaga sholat, jaga puasa, jaga sedekah, jaga hifzul Quran, jaga tilawatul Quran, jaga zikirnya, yahfazka, maka Allah akan menjaga engkau. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak, engkau jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu ada untuk kita. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta hanya kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong sama siapa? Allah. Apa kata beliau? Ini kaidah loh Pak, ya masyaallah. Wa alam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibn Abbas, seandainya seluruh manusia berkumpul, jinnya manusianya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka enggak akan mampu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk engkau. Enggak akan bisa, Pak. Siapa yang bisa? Enggak akan bisa. Makanya kita pun kalau mau minta pertolongan kepada manusia boleh minta tolong sama manusia yang mereka bisa. Tapi sebelum minta kepada manusia, minta kepada siapa? Allah. Kan gitu. Boleh antum minta sama manusia, boleh. Tapi jangan minta sama manusia, enggak minta sama siapa?
Allah. Ini muskilah nih mak. Sama antum sakit ya, Allah Akbar. Sakit kita. Lihat, ini diuji akidah umat Islam saat ini. Sakit langsung datang ke dokter. Tidak pernah minta sama siapa? Allah. Tidak pernah pak. Bukan berarti antum tercela minta tolong sama dokter. Boleh. Nabi katakan tadawu, berobatlah kalian kepada yang bisa untuk mengobati kalian. Tapi apa? Ingat, Masya Allah, yang nurutkan penyakit itu siapa? Allah. Yang ngangkat penyakit itu juga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadawu, berobat. Nah, tapi banyak sekarang orang-orang awam nih, kapan sakit datang ke dokter, dok sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Enak nian. Dokter ini tidak bisa menyembuhkan kita. Apa buktinya? Sehebat-hebatnya dokter, dokter pun kena flu. Dokter tuh kena flu pak. Dokter tuh sakit-sakit, demam-demam dia. Dokter ini nggak bisa apa-apa pak. Dokter ini cuma bisa ngobati, nyembuhkan nggak bisa. Datang kita ngomong, dok sembuhkan saya. Ya Allah Akbar. Ini nggak boleh pak untuk ngomong sembuhkan saya. Beda loh ya. Sembuhkan itu datangnya dari siapa? Allah. Obati boleh. Obatin ini wasilah, sembuh ini target. Nah kalau ngobatin, iya semua orang bisa. Mudah-mudahan kalau dia ada ilmunya. Tapi ini kita sekarang ini belum apa-apa langsung datang ke dokter, ngeluh ke dokter dan sebagainya. Nggak pernah ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Padahal Masya Allah hidupnya kita ini milik Allah, matinya kita milik siapa? Allah. Ya minta kepada Allah. Makanya anak sering sampaikan nih pak kepada ikhwah-ikhwah semua, antum merenungkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya lillah, untuk milik Allah rabbil alamin, yang ngurus semua alam. Rabb itu artinya yang ngurus, mudabbir. Hidup ana nih, ini mati ana lillahi rabbil alamin, milik Allah yang ngurus semua alam. Fulan yang sakit Allah yang ngurus, Allah yang rawat. Fulan ekonomi sulit, Allah yang ngurus. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak ngurus seorang diri, enggak. Bukan seorang diri kita saja yang Allah urus, semuanya Allah urus. Makanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita nih makhluk lemah, enggak bisa ngapa-ngapain kita. Makhluk lemah diciptakan dari benda yang hina. Dari apa kita diciptakan? Allah firmankan, Masya Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah manusia diciptakan dari apa? Dari apa kita diciptakan, Masya Allah? Khuliqa mimma indafik. Manusia ini diciptakan dari air yang muncrat, Masya Allah. Ini antum tahu, air di sini adalah air mani yang Allah katakan min ma'in mahin. Dari air mahin. Apa mahin? Hina. Wallahi ya ikhwah, kalau di sini ana sebutkan saja afwan, kalau ada di sini air mani tidak akan kumpul kita di sini. Enggak kan? Dan kita diciptakan dari situ. Mahin, lemah kita. Enggak kuat kita, hina. Mau nyombongkan diri semua milik kita, enggak akan bisa Pak, Masya Allah. Makanya kalau butuh, jalan paling dekat untuk bisa kita ini komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sujud. Sujud. Perbanyak sujudnya, perbanyak iftikarnya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu alam bissawab. Sampai jam berapa kita nih? Ini soalnya jam 7 nih harus berangkat lagi nih. Sampai jam berapa kita Long? Sampai kurang 6 kurang 15 ya? Enggak usah tanya jawab dong. Jadi anak sarapan, habis itu anak siap-siap, jam 7 anak harus berangkat lagi ke Bengkayang, habis itu ke Pontianak. Jadi seperti itu. Jadi insyaallah sampai berapa 10 menit lagi insyaallah. Taib. Kemudian Masya Allah Pak, yang ajibnya, yang lucunya, orang-orang nih ketika ekonominya lagi sempit, datangnya ke siapa? Dukun. Minta tolong sama siapa? Syaitan. Kalau minta ilmu kebal pakai apa? Yang ikat pinggang kuning itu, tahulah antum, itu sampai ke Palembang itu, pinggang itu, ikat pinggang itu. Ya, anda nggak sebut lah. Tapi itu terjadi. Ada gambar aja itu ada. Bayangkan antum, zalim tak manusia ini. Beliau ini nggak ada apa-apa. Makanya anak baru tahu Pak,
yang datang ke makam itu bukan orang kita, tapi orang-orang di mana? Luar. Masya Allah. Ana baru tahu. Ya sama, sampai di Palembang tuh Pak, foto beliau itu ada, tapi dijimat, dijadikan apa? Sabuk itu. Minta kebal kok sama jin, minta kaya sama jin. Pak, antum datang ke dukun, apa kata jinnya? Serahkan darah untuk saya. Jinnya minta makan kok. Antum tahu Pak, Masya Allah, ada nanti dikasih dukun tuh apa macam minyak apa ya? Kalau kami, anak tuh ngomong minyak nyong-nyong. Minyak apa kalau di sini? Anak tidak tahu. Tapi itu dikasih itu Pak, itu gizi untuk jin itu. Itu makanan jin. Nah jin aja minta kok sama antum. Ngapain antum minta sama jin? Ini lucu Pak. Dukun tuh minta mahar. Maharnya berapa sini? Kamu mampunya berapa? Kasihlah mahar untuk saya. Nah, kalau minta kaya, dukun tidak akan minta. Dia kaya tinggal ngasih. Donatur masjid Pak, antum minta ngasih apa mahar? Ada nggak? Maharnya berapa? Nggak kan? Ngapain? Ngasih itu kaya. Dukun masih minta mahar Pak, nggak kaya itu. Sampai Masya Allah yang lucu, dijual di Facebook, dijual apa jimat penglaris gini, manfaat bisa melariskan dagangan. Ya Allah, di bawahnya kenapa dijual? BU, butuh uang. Kalau seandainya itu penglaris memang terbukti, ngapain dijual? Dan dijualnya butuh apa? Butuh duit. Harusnya kasih aja untuk orang. Inilah Pak orang dan ada yang beli. Saking bodohnya jahiliyahnya umat Islam saat ini Pak, dibeli. Ya Allah. Dan perhatikanlah sama anak Pak, antum minta tolong sama jin, antum akan dibuat mereka semakin takut, antum semakin risau hidup. Ini terbukti salah satu ikhwah mengatakan kepada Ustaz, anak ini emosian Ustaz. Anak emosian ini karena mbah anak yang masangkan sabuk pelindung untuk anak, sabuk kebal, ilmu kebal. Pernah kejadian saat anak dari Sumsel mau ke Medan, tinggal sabuk anak Ustaz, anak udah naik bus, risau anak Ustaz sampai keringat dingin katanya. Itu siapa yang takut? Jinnya. Ngaruh di manusianya, dia ngerasa apa? Ngerasa gigil sakit dia. Itu Pak. Jadi di mana-mana harus pakai apa? Jimat tadi. Orang yang tak pakai jimat Pak, tak keringat dingin. Yang berangkat dari Sumsel kemana? Ke Medan itu nggak ada. Itulah anak tuh bodohnya anak Ustaz katanya. Kata dia. Anak dari situ baru faham betul firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Anak baru sadar betul Pak. Betul katanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang minta tolong pada siapa? Jin. Apa hasilnya kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin takut, semakin gelisah. Betul, tinggal jimatnya gelisah dia. Ada salah satu polisi cerita sama anak, Ustaz, anak dulu datang ke dukun dikasih gelang, kalau di kita itu tamaim, dikasih apa? Gelang sama dia. Karena mau berangkat kantor Ustaz, ini gelangnya itu anak nggak sengaja ketinggalan Ustaz. Di kantor ketika ada acara rapat itu, acara macam kayak rapat mereka itu, risau sekali anak Ustaz. Gelang tinggal, risau, gelisah sampai sakit Mak. Sampai akhirnya kata dia nih, anak akhirnya Ustaz terpaksa anak pecahkan sendiri katanya. Anak hancurkan pakai batu, pingsanan langsung katanya. Bayangkan antum tuh Pak, masih minta tolong sama jin, masih minta tolong sama syaitan. Bukan malah kita ini semakin mendapatkan apa yang kita inginkan, biasanya akan semakin hancur hidup kita. Makanya minta tolong sama Allah, jangan takut sama jin, jangan takut sama syaitan. Syaitan ini Pak lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ini lemah sekali. Kalau antum semakin kuat akidahnya, anak ini sering ruqyah Pak, makanya anak tuh sering tahu ikhwah-ikhwah yang dulunya pernah pakai ada akad, itu minta tolong sama anak yang beberapa kali kesurupan. Anak ruqyah sering. Kondisi seperti itu Pak. Anak katakan antum tuh akidahnya harus kuat, tauhidnya harus kuat, tanamkan akidah antum di hati antum. Anak katakan semangat antum, karena sampai Masya Allah hidupnya tuh
sikit-sikit tidak bisa, sikit-sikit tidak bisa, naudzubillah. Antum lepaskan semua itu Pak, manusianya, jinnya. Kita hanya minta tolong kepada siapa tadi? Allah. Lihatlah Umar. Umar nih Pak, akidahnya kuat sekali. Apa kata Nabi kita Muhammad tentang Umar? Wallahi, lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Ini kalau Umar berjalan di sebuah jalan, syaitan yang duduk di jalan itu akan kabur cari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Umar biasa aja dia jalan. Masya Allah. Syaitan nih jumpa pas-pasan kabur. Dan antum tahu Pak, Umar ditakuti dari syayatinil insi wal jin. Syaitan jin dan manusia takut sama Umar. Syaitan manusia siapa? Syiah itu. Di Medina itu ada namanya Babu Umar, pintu Umar. Babu Umar. Orang Syiah tidak ada yang masuk di situ. Takut. Ada nama siapa? Umar. Kejadian, nggak mau mereka semua. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan radhiyallahu anka ya Umar. Semoga Allah meridhai engkau wahai Umar. Farra minka syayatinul jinni wal ins. Kabur dari engkau setan-setan manusia dan setan-setan apa? Jin. Takut, Pak. Itu kalau akidah-akidah yang kuat. Jin itu nggak akan ganggu kita, Pak. Masya Allah. Syaitan-syaitannya nggak akan ganggu kita. Jadi kalau akidahnya akidah yang kuat. Tapi kalau nggak apa, sedikit-sedikit takut. Bahkan na'udzubillah, lewat di malam hari ada pohon besar, ngomongnya misimbah, misimbah. Itu pohon punya siapa? Allah. Antum permisi sama mbah itu? Itu punya Allah. Milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah apa? Kerajaan langit dan bumi. Kerajaan Sambas pun milik siapa? Allah. Negara Indonesia pun milik siapa? Allah. Nah ada Pak, lillah mulkus sama. Setiap ada kerajaan di langit dan kerajaan di bumi milik siapa? Allah. Semua negara ini milik Allah SWT. Kalau lewat bukan ke mizimbah, bukan punya mbah itu. Masih mending kalau seandainya mbahnya ada mbah antum beneran gitu loh. Ini mbah dari kalangan jin. Nggak ada Pak, milik Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lewat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Malam hari gelap nih semisal, antum katakan a'udzu bikalimatillah, aku meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan-keburukan apa yang Allah ciptakan. Minta tolong Pak, akidah kuat. Jadi antum nggak pernah takut salat malam, takut santri itu Pak, Masya Allah. Awal kami buka pondok tuh Pak, ana langsung buka dua, santri mutawasithah itu setara dengan SMP, satu lagi i'dadud du'at. I'dadud du'at ini santri persiapan dai. Jadi santri i'dadud du'at ini Pak yang sudah tua-tua, yang sudah tamat SMA boleh masuk silahkan tanpa batasan umur, tapi harus asrama. Jadi yang belum nikah bisa masuk. Ada satu santri kami itu umurnya 35 tahun belum nikah, nginap istilahnya nyantri di kami i'dadud du'at. Ada santri mutawasithahnya. Jadi qaddarallah, rupanya santri kita ini kena gangguan jin. Sebelum masuk tuh kena gangguan jin. Jadi ngeluh terus sama anak, ngeluh. Ada salah satu ustadz kami, Ustadz Ammar, ngajak dialog, nyemangatin dia. Anak tuh sampai nunggu apalah yang diobrolkan sama Ustadz Ammar sama beliau. Lama gitu Pak, hampir sampai jam 10. Dari ba'dal isya sampai jam 10, berdua aja ngobrol. Anak langsung datang. Gimana akhi? Gini Ustaz, nangis. Anak kayaknya nggak bisa, Ustaz, harus keluar dari pondok gini. Loh, antum baru berapa hari di pondok sini? Nggak usah gini, anak susah itu. Anak bilang, antum ada setannya, anak besok anak rukyah, sudah selesai. Anak ngomong gitu Pak, langsung bum di dada anak tuh Pak, berat di dada anak waktu itu. Anak bilang, besok anak rukyah. Pada subuh antum zikir pagi, sore, besok anak rukyah. Anak wudu Pak, wudu. Habis yang awalnya berat Pak, enggak lagi berat. Selesai, Allah bantu kan, selesai. Besok anak rukyah. Subuh. Baru anak letakkan. A'udzuka bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajrun min syarri ma khalaq. Terus anak baca Al-Fatihah. Anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung teriak, Ustaz, ampun Ustaz, gitu ya.
Ada tuh Pak di video itu. Aduh ampun Ustaz, kata dia. Jadi teriak dia. Sekarang alhamdulillah sembuh Pak. Sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh Masya Allah. Allah lindungilah alhamdulillah. Pak, sejak itu Pak, semua santri mutawasitohin yang masih kecil-kecil nih, yang SMP kan lihat takut semua Pak. Besok pagi kamar tuh bau pesing. Pas tanya kok bau pesing, rupanya mereka kencing di jendela. Takut sama setan. Allah. Oke sekarang Pak, kayak kemarin nih beberapa orang lah datang ke Ana minta ruqyah. Ana bilang enggak, jangan di pondok, ini masih santri baru, Ana nggak mau. Nanti kalau udah lewat agak 6 bulan baru Ana ajarin akidah mereka, kuat mereka nggak takut sama setan. Ana mau, karena mereka baru lihat pertama kali Pak, itu cuma beberapa hari, mungkin nggak nyampe sepekan, nggak nyampe seminggu, masuk mereka, Ana langsung ruqyah. Mereka lihat nih, awalnya kayak berani gitu Pak, ngintip di masjid rame-rame. Besoknya kencing bareng-bareng di jendela. Itu kejadian itu. Akhirnya anak sampaikan besoknya, antum gimana takut sama syaitan? Bilang, antum takut sama Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Antum ini beriman, santri ini beriman. Apa kata Allah? Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takut kepada saya saja. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Pak, Ana dulu sebelum pondok itu dibangun, pondok kami itu Pak, Masya Allah, Allah kasih kemudahan, itu dari kebun karet kosong, sebelah tuh kebun karet, depan kebun karet. Pertama kali yang nginjakkan kaki di pondok pesantren itu Ana lah. Santri belum ada Pak, karena masih pembangunan, tapi dibangunkan dulu untuk Ana, itu rumah. Jadi cuman ada samping itu masjid, nggak ada pemukiman, nggak ada. Dan Ana Pak, karena dalam proses pembangunan jam 2 malam keluar, Ana nengok bangunan ada yang hilang dah. Anak nengok Pak, ngeronda nengok, nggak ada takut sama sekali. Keluar malam selalu anak keluar, anak tengok, anak buka bangunan, kan gelap semua Pak, gelap, nggak ada apa-apa. Dan walhamdulillah di hati anak Pak, nggak ada takut sama syaitan sama sekali. Makanya akidah ini sedikit-sedikit keluar malam takut. Ini Pak lucu. Biasanya orang-orang yang takutan itu biasanya ada setannya itu. Biasanya antum hati-hati, istaizu billah. Makanya istaizu billah, minta tolong kepada siapa? Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah, bukan butuh kepada manusia, bukan butuh kepada jinnya. Na'am, Allah alam bisawab. Tapi ini udah jam 6 kurang 15. Ini yang dapat Anda sampaikan Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa jumpa lagi insyaallah. Mudah-mudahan ala kulli hal, doakan terus anak Pak, mudah-mudahan sehat dan afiat, dan Anda juga doakan antum mudah-mudahan terus sehat, diberikan kesehatan dari Allah dan juga afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat Anda sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.